Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengecapnya dengan status mal'un. Tahu mal'un? Mal'un itu dari kata-kata bahasa Arab yal'ana yal'anu la'natan, yang artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setan, iblis kenapa dikata al-mal'un? Iblis al-mal'un, syaitan al-mal'un. Kenapa dikasih belakangnya ada kata-kata al-mal'un? Karena setan iblis itu jauh dari rahmat Allah. Tahu nggak jauh dari rahmat Allah maksudnya gimana? Sehebat-hebatnya perbuatan dosa yang kita lakukan, aliyazubillah, jangan sampai ya, selama kita masih mau bertobat, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah terima taubat kita, dan kemudian dengan taubat kita, dosa yang kemarin kita lakukan dihapus oleh Allah. Tapi taubatnya yang benar, ya. Jangan taubat sambal. Tahu taubat sambal nggak? Tahu ya saya taubat sambal? Sambalnya tahu ente, taubatnya. Taubat sambal atau taubat sambal? Pernah makan sambal nggak? Ngerujak, pernah makan ngerujak? Ngerujak ya kan pedas banget ya. Wah, tobat ya, nggak lagi ya. Besok sehari 2 hari udah beli lagi, nyari tukang rujak mana yang kemarin ya, itu yang pedas banget. Nah sama kayak gitu tuh, tobat ya, nangis dah ya. Minta maaf sana sini ya. Besoknya ngelakonin lagi kalau kata orang Jati aslinya. Waliyadzubil. Mudah-mudahan ya, semoga kita digolongkan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk menjadi orang golongan yang pertama, yaitu apa? Golongan yang harinya hari ini lebih baik dibanding hari yang kemarin, yang menyebabkan kita termasuk dari orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal. Para hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nih dari bagaimana beruntungnya kita, yaitu bagaimana kemudian makin bertambahnya ilmu kita, terutama ilmu tentang permasalahan agama. Ini makin zaman, makin kesininya kan makin banyak yang blunder. Jadi salah dalam penempatan. Tahu salah dalam penempatan? Ustadz kasih contoh nih ya, makan babi haram nggak? Haram. Makan babi haram. Makan anjing, daging anjing haram nggak? Haram. Pacaran? Pacaran? Ketemu lawan jenis di mall, di tempat yang lain haram nggak? Kok suaranya nggak kayak tadi? Kok haramnya nggak kayak tadi? Makan daging babi haram nggak? Haram. Pacaran? Halo. Haramnya kagak nyatra itu, kalau bahasa orang Keranji bilang kagak nyatra atau kagak nyatra. Padahal sama-sama haram, dan bahkan lebih haram yang terakhir. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, lebih baik seseorang muslim itu ditusuk dengan jarum dari api neraka. Bayangin coba. Lebih baik kepalanya seorang muslim ditusuk dengan jarum dari api neraka. Lah kita kalau bahasa kita, jarumnya sekarang di dunia aja dah. Coba pala ente siapa nih yang bisa jadi anu nih? Apa namanya, volunteer apa namanya? Yang mau dikorbanin namanya? Sukarelawan. Palanya ditusuk pakai anu nih. Mau nggak? Jangan itu. Ente kalau misalnya bahasanya yang apa, teknik Cina yang pakai jarum apa namanya?
Ya aku puntur aja masih kering, apalagi beneran kepalanya ditusuk jarum. Dan ini nggak main-main, jarumnya pakai jarum yang langsung made in neraka. Bayangin kepala ente ini, masukin terus seger. Jarum biasa aja sakit, apalagi jarum dari neraka. Artinya apa? Jarumnya bercampur dengan api. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lebih baik ditusuk dengan jarum kepala seorang muslim dan muslimat dibandingkan kalau dia menyentuh lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Dibandingkan dia menyentuh lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Nah itu ya. Jadi kalau siksaan orang yang kayak begitu, ya itu tadi, jarumnya ditaruh kepala. Ya mungkin kalau jarum satu maka mungkin buat satu doang ya. Nah, kalau jarumnya 1000 gimana coba? Ya. Sama nih, ya, yang sedemikian ini yang kira-kira kita ini salah dalam penempatan. Bukan salah dalam penempatan kemudian kita jadi salah, enggak. Cuma dalam prakteknya justru malah makin blunder atau blunder. Enggak menghasilkan pahala, malah justru menghasilkan dosa. Kayak tadi, ya, makan daging babi, makan daging anjing, ninggalin sholat. Ustaz nggak bilang ninggalin sholat jamaah, enggak. Ya, kalau jamaah itu masih ada khilafnya. Ada yang mengatakan itu adalah fardu kifayah, ada yang mengatakan itu adalah sunnah muakkadah. Masih ada kata sunnahnya. Artinya dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dapat dosa. Tapi kalau udah meninggalkan sholat yang wajib, sholat yang wajib, dibandingkan makan daging babi, dibandingkan makan daging, dibandingkan dan lain sebagainya, justru kata Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, meninggalkan sholat 5 waktu yang udah Nabi Muhammad SAW bolak-balik dari ketemu Nabi Musa sampai ketemu Allah, bolak-balik lagi minta keringanan yang tadinya 50 jadi 5. Kalau ada yang meninggalkan, apa itu jenis perbuatannya? Kata Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, min ankaril munkarat wa akbaril kabair, termasuk dari kemungkaran yang paling mungkar dan dosa besar yang paling besar. Dosanya apa? Meninggalkan sholat secara sengaja. Sholat 5 waktu. Ya kalau perempuan kan masih ada uzur. Kadang-kadang dalam sebulan ada beberapa hari yang justru kalau dia sholat pada hari-hari itu dia dosa, yaitu hari-hari di mana dia harus meninggalkan sholat karena nah kalau yang laki-laki ini nggak ada uzurnya, laki-laki ninggalin sholat. Sampai kalau sakit pun sakit, ya. Sakit sampai nggak bisa kemudian ngapa-ngapain. Tahu ngapa-ngapain nggak bisa? Ya. Tangannya diangkat nggak bisa, kakinya diangkat nggak bisa dan sebagainya. Cuma pakai mata, matanya bisa mendelik gitu dah. Maka kata para ulama, sholat dengan cara apa? Memberi isyarat dengan kedipan mata. Kalau udah nggak bisa semuanya, ya disolatin. Kalau disolatin, di sini disolatin ntar mati gitu langsung. Ya,
ankarul munkarat, akbarul kabair, wa abhasul muharramat. Paling kejinya sesuatu yang haram dari perbuatan-perbuatan yang haram. Meninggalkan sholat al-maktubah, sholat 5 waktu secara sengaja. Ustaz, kati kalau secara nggak sengaja bisa, Ustaz? Boleh. Ustaz pernah bilang kan, ya, ada orang nih, misalnya kayak begini nih, sebelum masuk waktu zuhur, pulang kerja ya, jam 10 atau setengah 11 dia tidur dah ya, karena capek. Nanti ya, kira-kira mungkin jam 12-an pasti bangun ya. Dan memang ada ya, tidur yang sangat dianjurkan sebelum zuhur, namanya tidur kailulah, tidur sebentar tapi ya, jangan banyak-banyak, tidur sebentar yang nanti efeknya bisa membuat kita kuat untuk tahajud. Namanya tidur kailulah, yaitu setengah jam sebelum azan zuhur. Tidur itu, bangun-bangun asar ya. Mungkin kelelahan dan juga nggak ada yang bangunin. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dosa nggak? Karena dia tidurnya sebelum masuk waktu zuhur. Beda kalau udah masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Yasin udah azan duluan. Belum masuk waktu udah azan duluan Yasin. Ini tumben banget Al-Falaq duluan azan ini. Nggak tahu yang azan Yasin ini. Masuk waktu zuhur dia tidur, padahal udah masuk waktu tidur. Nanti paling ada yang bangunin. Ngomong ini, bangunin gue ya ntar ya. Ya, dibangun-bangunin nggak bangun, nyampe asar, dosa. Karena meninggalkan sholat. Padahal ya kan bangun tidur saat ini apa? Iya, tapi tidurnya udah masuk waktu ya. Kenapa begitu penting? Nih ya, nih yang laki-laki yang perempuan ya, dengerin nih, kenapa sholat yang 5 waktu begitu penting nih. Nabi Muhammad SAW memberitahukan ya, mengapa sholat 5 waktu begitu penting. Zakat nih ya, ibadah-ibadah yang lain, zakat tuh di agama lain ada. Makanya kita kenal sekarang namanya ada perpuluhan ada di agama seberang kita ada. Puasa ada, bahkan puasanya lebih ekstrim lagi, sahur nggak pakai buka ada, sahur nggak pakai buka. Kita kalau pergi haji kemana? Mekah. Dia pergi hajinya tahu nggak? Yang pergi haji maksudnya pergi ke tanah sucinya mereka di mana? Di Israel sana ada. Tapi satu-satunya yang nggak ada di mereka apa? Kata Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perbedaan yang mencolok antara kita selaku kaum muslimin dan muslimat dengan mereka yang as-sholat, yaitu sholat 5 waktu. Ente makan nggak? Makan. Nih, kebo makan nggak yang kemarin? Sapi kemarin makan nggak? Makan. Ente minum nggak? Minum. Sapi yang kemarin makan nggak? Minum nggak? Minum. Ya. Ente tidur nggak? Tidur. Ya. Sapi yang kemarin tidur nggak? Tidur. Ente sholat nggak? Sholat. Sapi yang kemarin sholat nggak, Sin? Enggak. Berarti kalau orang nggak sholat apa, Sin? Iya, kata Yasin tuh kayak begitu, bukan kata anak. Udah sama aja kayak sapi. Tapi Nabi di dalam satu hadisnya dari lanjutan hadis yang tadi telah saya sebutkan justru lebih dahsyat lagi. Apa kata beliau?
faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, ya ada syarat-syaratnya tentunya ya, faqad kafar, maka telah kufur. Kok bisa kayak begitu Ustaz? Inilah yang kemudian menjadi penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang lain itu menjelaskan ada nanti di akhir zaman orang pagi hari jadi muslim, sore hari jadi kafir. Asbaha musliman wa amsa kafiran. Pagi hari udah jadi masih muslim, kafir, ya sore hari jadi kafir. Kenapa kok jadi kafir? Karena meninggalkan sholat yang di sore hari dengan sengaja. Udah gitu diingetin ngelak, kan begitu ya. Kita kalau lagi sholat ya diingetin sama emak terutama, ya sama bapak melu kalau diingetin dia kagak mau bangun. Di smackdown, bangun dong, enggak. Apalagi lagi dalam keadaan tidur ya. Apalagi lagi megang HP, aduh Allah, apalagi megang HP lagi sama lawan jenisnya tuh yang sono dah, habis sudah. Emaknya ngingetin cuma kadar suaranya aja, dianya ngelawannya dengan suara yang menggelegar kayak petir, tuh. Makanya seharusnya kalau anda ini secara pribadi, kita anak-anak nggak tahu ini di rumah bagaimana. Cuma kalau kemudian ada orang, terutama mungkin orang tua atau saudara dan sebagainya, mengingatkan tentang sholat loh, jangan ada sholat. Tahuilah, sadarilah, itu adalah privilege yang jarang di zaman sekarang. Berarti nggak privilege? Keuntungan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ada orang yang masih peduli mengingatkan kita tentang sholat. Karena kalau sekarang maaf kadang-kadang bapak ibunya nggak ngerti tentang agama ya, tujuannya duniawi mulu. Anaknya udah nggak dipondokin, anaknya udah nggak disuruh ngaji, anaknya malah sering ya kalau mau ngaji dilarang-larang dan sebagainya. Anaknya pulang ya asar ya, kata ketiduran, mungkin ngantuk dan sebagainya, dibiarin aja. Alasannya capek ya, udah biarin istirahat. Lah istirahat mah istirahat ada waktunya. Kewajiban tetap kewajiban, harus ditunaikan. Makanya kita sekarang memandang orang yang rajin sholatnya itu seolah-olah adalah sesuatu yang sudah menjadi ya atau menduduki makom yang begitu tinggi. Padahal lah itu udah kewajiban dia. Kayak misalnya nih ya, Bapak Irfan ngasih nafkah kepada bininya anaknya. Wah gila, Bapak Irfan ya ngasih nafkah apa ini lah, itu memang kewajiban beliau. Ya bikin heran kalau ngasih ke ente tuh gitu baru. Bukan ngasih ke anak bininya baru ente heran. Lah sama orang kalau sholat itu kewajibannya. Tapi karena kebanyakan dari kita secara sengaja ataupun tidak sengaja meninggalkan sholat, maka ketika mendapatkan seseorang yang sholat 5 waktu dijaga, kita seolah-olah melihat dia adalah malah dia manusia, tapi beruntung dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga sholat. Paham ya?
Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, man taraka shalah muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu secara sengaja, faqad bari'at min huzimatullah wa zimmatu rasulih, maka Allah Subhanahu wa taala angkat tangan. Kalau bahasa kita angkat tangan apa artinya? Nyerah. Allah Subhanahu wa taala angkat tuh jaminan dari Allah dan jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Makanya orang nggak sholat, hidupnya berkata bergelimang harta, nggak ada manfaatnya. Orang nggak sholat, ya, biar kata kedudukannya tinggi, nggak ada manfaat kedudukannya. Biar kata jadi presiden, biar kata mungkin bahasanya dia pemimpin sedunia, tapi nggak sholat, nggak ada manfaatnya. Perempuan secantik apapun kalau nggak sholat, nggak ada manfaat kecantikannya. Nah, cantik makan sekarang doang. Ya, 10, 20, 30 tahun lagi jadi nenek-nenek dia. Masih nggak sholat. Nah, tinggal ditunggu aja mungkar nakir itu di kuburan. Kenapa nggak sholat? Ya, kita kalau sholat ya, apa namanya? Skincare-nya luntur. Pakai skincare dari neraka, jeder. Ya Zubil. Tapi yang orang mampu untuk menjaga sholat 5 waktu, Nabi ini nggak, Nabi menjamin, walaupun nggak secara dengan lakukan secara berjamaah, nggak apa-apa. Apa jaminan Nabi Muhammad SAW bagi orang yang mampu untuk menjaga sholat 5 waktunya? Man hafaza ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, menjaga sholatnya, sholat dulu baru bersihin kalau sampah. Jangan sampah dulu, ya nggak sholat akhirnya. Sholat subuh dulu baru nyapu sampah gitu, yang bagus. Ya. Kucuk-kucuk langsung sampah aja lah. Sholatnya mana? Sholat di masjid kalian, yang afdol. Ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan sholatnya itu baginya adalah cahaya. Wa burhanan. Tahu burhan? Siapa yang namanya sininya Burhan? Kan ada ya, Burhanuddin. Tahu artinya apa Burhan? Kadang-kadang orang tua kita ngasih nama aja ya, kagak tahu namanya siapa gitu artinya. Burhan itu barang bukti. Barang bukti. Jadi Burhanuddin adalah bukti agama. Maka ketika ada orang yang mampu menjaga sholatnya, nanti sholatnya ini jadi pembuktian buat dia. Ketika kapan? Ketika ditanya oleh mungkar dan nakir. Kan begitu ya, di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, man aqama shalah faqad aqamat, ya. Wa man taraka shalah faqad hadamat. Awalu ma su'ila bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertanyaan yang pertama yang dilontarkan kepada seorang hamba di hari kiamat itu tentang sholatnya.
Bukan tentang HP-nya, lu jenis apa, kagak. Bukan motornya merek apa, enggak. Bukan Instagram followernya berapa, enggak. Bukan video atau fotonya ada like-nya berapa, enggak. Yang ditanya apa? Sholat. Fa'ija soluhat sa'iru a'malih. Kalau baik sholatnya, maka insya Allah seluruh amalnya yang lain terlihat baik. Oh, dia menjaga sholatnya, biar kata nggak jamaah, kagak ada yang dijadiin sholat qadha. Ini kadang-kadang juga kita begitu nih, dengerin. Lo kan sholat tuh saya qadha, Ustaz. Lalu sholat qadha, kenapa jadi sholat qadha? Kenapa jadi sholat qadha? Karena ditinggal, tidak dilakukan pada waktunya. Lah, tidak waktunya berarti pas lagi waktunya lu ngapain? Nonton drakor, nonton dracin, CO yang jadi pengemis, berepisode sampai akhirnya keluar waktu sholatnya. Waliyazubil, wah udah asar nih, belum zuhur, qadha ah. Dan lu nggak sholat zuhur, nah itu gua qadha. Begini nih kalau misalnya ditanya, kemudian kalau misalnya qadha kayak begitu, ente kalau dikasih duit, dijanjiin nih, ditanyain sama Ustaz Irfan, besok lu kalau ngaji, gua kasih sejuta. Amin. Amin aja. Kalau ada sejuta kan anak 10 juta jadinya. Tinggal Ustaz Irfan aja bingung dari mana kan gitu. Apa masjidnya aja ini katanya dilelang. Begitu mau dibagiin selesai ngaji kata Ustaz Irfan, besok aja ya. Udah nggak apa-apa dah. Minggu berikutnya begitu lagi kan, kalau minggu berikutnya berarti datang berarti sejuta lagi kan. Begitu mau dibagiin, minggu depan aja ya. Iya gitu, begitu lagi. Besok yang ketiga marah nggak ente? Marah, itu dunia tuh. Bagaimana dengan Allah? Yang seharusnya udah dikasih, ente kasih napas, ngambil napasnya bebas. Lah di rumah sakit Pak, sejutaan, 2 jutaan itu tabung tuh. Air, nikmat waktu yang senggang dan sebagainya. Dia mana nonton drakor dracin, nonton YouTube nonton arisan, selesai itu urusannya. Jual bahkan hanya itu, wanajatan dan keselamatan, kesuksesan kalau bahasa kita mah. Orang yang sholat pasti sukses. Nggak hanya nanti di akhirat, di dunia juga. Di dunia. Ini kan dolar udah berapa ini? Dolar udah berapa? Udah turun. Tapi kan tetap aja, minyak dunia turun, pertamax mah tetap aja naik juga. Mana kayak begitu bingung dan sebagainya, jajan bocah, jajan emaknya, belum makannya dan sebagainya, belum bensin, belum rokok, apalagi yang rokok, buyang dah lu. Yang tadinya Samsung, sekarang ganti jadi Glamor. Merek rokok apaan tahu? Yang tadinya Samsung jadi Samsam. Pengiritan. Maka kata para ulama, kalau ketika pada zaman model kayak begini nih, semua sempit, semua susah, semua sulit, jangan lupakan Allah. Kembali dengan apa? Dengan melaksanakan sholat tepat pada waktu.